Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara syarat sah mengerjakan sholat adalah harus suci dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dapat hilang dengan cara berwudu, sedangkan hadas besar bisa hilang dengan cara mandi. Dalil yang menjelaskan tentang kewajiban mempunyai wudu ketika hendak mengerjakan sholat adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Dalam video kali ini, kami akan berbagi tentang tata cara wudhu yang benar dan sempurna, seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk ke praktek wudhu, terlebih dahulu kami akan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dalam berwudhu, berupa syarat, rukun, dan sunnah-sunnah wudhu, sehingga praktek dalam video ini akan mudah dipahami dan diikuti. Syarat-syarat wudhu. Sebelum kita berwudu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama, air yang digunakan harus berupa air mutlak atau air suci dan dapat mensucikan. Untuk keterangan air mutlak, silahkan tonton video kami tentang macam-macam air. Kedua, pada anggota wudu tidak ada sesuatu yang dapat mengubah sifat-sifat air, warna, bau, dan rasa, semisal zat pewarna dan lain sebagainya. Ketiga, pada bagian anggota yang dibasuh tidak ada penghalang yang menyebabkan air tidak sampai pada kulit, semisal lilin, cat, dan lain sebagainya. Keempat, wudu harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat bagi orang yang selalu hadas, seperti wanita istihadah dan orang yang berpenyakit beser, dan lain sebagainya. Kelima, tamyiz atau sudah pintar. Oleh karenanya, wudu tidak sah dilakukan oleh anak kecil yang masih belum pintar dan orang gila. Keenam, beragama Islam. Ketujuh, tidak ada yang menafikan wudu, semisal haid dan nifas. Rukun-rukun wudu. Rukun wudu adalah hal-hal yang harus dilakukan di dalam wudu. Jika ada satu rukun yang tidak dikerjakan, maka wudunya tidak cukup. Rukun wudu ada 6, yaitu pertama, niat di dalam hati. Niat wudu dilakukan bersamaan dengan membasuh wajah. Niat wudu jika diucapkan adalah sebagai berikut: nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengerjakan wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Kedua, membasuh muka sampai rata. Ketiga, membasuh kedua tangan dari ujung jari-jari sampai dengan kedua siku. Keempat, mengusap sebagian kepala. Paling sedikit yang harus diusap adalah bagian dari sehelai rambut. Dalam mengusap sebagian kepala, seseorang boleh memilih tempat yang diinginkan. Bisa di depan, belakang, pinggir, asalkan masih dalam lingkup kepala. Dengan demikian, bila rambut panjang sampai melebihi batas kepala, maka tidak cukup membasuh ujungnya yang berada di luar batas kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Keenam, tartib atau berurutan. Maksudnya adalah mengerjakan rukun-rukun wudu secara berurutan, mengikuti urutan dalam rukun-rukun wudu. Sunnah-sunnah wudu. Untuk mencapai kesempurnaan wudu, maka di samping melakukan rukun, juga sebaiknya mengerjakan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah wudu adalah sebagai berikut. Pertama, membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kedua, membasuh kedua telapak tangan secara bersamaan sampai dengan pergelangan tangan. Ini dilakukan sebelum wudu. Ketiga, bersiwak. Keempat, berkumur. Kelima, menghirup air ke dalam hidung.
Keenam, mengusap seluruh kepala atau meratakan usapan pada seluruh bagian kepala. Ketujuh, mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Kedelapan, menggosok anggota yang dibasuh. Kesembilan, menyelat-nyelati jenggot yang tebal. Adapun jenggot yang tipis, maka wajib diselat-selati. Kesepuluh, menyelat-nyelati jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Kesebelas, melebihkan basuhan dari batas wajah, tangan, dan kaki. Kedua belas, dilakukan dengan 3 kali basuhan untuk setiap anggota yang dibasuh dan 3 kali usapan untuk anggota yang diusap. Ke-13, mendahulukan anggota bagian kanan selain wajah, 2 telinga, dan 2 telapak tangan di awal wudhu. Ke-14, memulai dari bagian atas dalam basuhan wajah. Ke-15, memulai dari ujung jari-jari dalam basuhan kedua tangan dan kaki. Ke-16, berdoa setelah wudhu. Untuk doa yang dibaca akan kami baca di bagian praktek. Setelah kita mengetahui rukun dan sunnah-sunnah wudhu, silahkan saksikan dengan seksama video praktek wudhu berikut ini agar tidak salah paham. Pertama, membaca basmalah. Dilakukan bersamaan dengan membasuh kedua telapak tangan. Jika air yang digunakan kurang dari 2 kullah, maka sebaiknya telapak tangan tidak dimasukkan ke dalam wadah air. Perhatikan video berikut ini. Kemudian bersiwak. Kesunahan siwak sebelum wudhu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, jika saya tidak memberatkan umat saya, maka saya perintahkan mereka untuk bersiwak setiap berwudhu. Dilanjutkan dengan berkumur. Paling sedikit dalam berkumur adalah memasukkan air ke dalam mulut dan langsung dikeluarkan. Sedangkan cara berkumur yang paling sempurna adalah memasukkan air ke dalam mulut sampai pada tenggorokan dan air diputar-putar di dalam mulut baru kemudian mengeluarkannya. Namun cara ini makruh dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Kemudian menghirup air ke dalam hidung. Cara yang lebih sempurna dalam menghirup air ke dalam hidung adalah menghirup air sampai pada janur hidung, lalu disemprotkan. Untuk sunnah wudhu yang berupa berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, sunnah dikumpulkan dalam 3 cidukan. Cara yang paling utama dalam mengumpulkan keduanya adalah 1 cidu air dibuat berkumur dan sisanya dibuat menghirup air ke dalam hidung, dan begitu selanjutnya sampai 3 kali. Perhatikan video berikut ini. Dilanjutkan membasuh muka dari bagian atas. Adapun batas wajah yang harus dibasuh adalah dimulai dari tumbuhnya rambut hingga kedua tulang dagu dan di antara telinga kanan dan telinga kiri. Membasuh muka sunnah diulangi sampai 3 kali. Basuhan dianggap 1 jika sudah merata. Apabila basuhan pertama masih belum merata, maka basuhan kedua tetap disebut sebagai basuhan pertama sebagai penyempurna. Kesunahan membasuh sebanyak 3 kali juga berlaku pada anggota-anggota wudhu yang lain. Kemudian membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Cara membasuhnya adalah dimulai dari ujung jari-jari dengan mendahulukan tangan bagian kanan. Masing-masing diulangi sampai 3 kali. Kemudian menyelat-nyelati jari-jari tangan dengan cara memasukkan jari tangan bagian kanan ke jari-jari tangan bagian kiri. Selanjutnya mengusap kepala. Adapun cara yang sunnah adalah ujung 2 jari telunjuk dipertemukan, diletakkan di kening, sedangkan ibu jari diletakkan di pelipis. Kemudian usapkan jari telunjuk mulai dari kepala bagian depan sampai bagian belakang, lalu kembalikan lagi ke depan.
Kemudian mengusap kedua telinga secara bersamaan dengan cara memasukkan ujung jari telunjuk pada lubang telinga dan diputarkan pada lipatan telinga bagian dalam hingga sampai lubang telinga. Kemudian ibu jari diputarkan pada daun telinga bagian luar. Kemudian membasuh kedua kaki, dimulai dari ujung jari-jari kaki bagian kanan sampai dengan mata kaki. Kemudian kaki yang kiri juga dimulai dari ujung jari-jari. Selanjutnya jari-jari kaki diselat-selati, boleh dengan cara apa saja. Cara menyelat-nyelati jari-jari kaki yang paling utama adalah menggunakan jari kelingking dan dari arah bawah. Dimulai dari jari kelingking kaki yang kanan dan berakhir di jari kelingking kaki yang kiri. Dan terakhir adalah berdoa dengan menghadap ke arah kiblat, pandangan mata ke arah langit, serta mengangkat kedua tangan. Adapun doanya adalah sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin.